memutuskan untuk berkebun organik tentunya karena yang paling utama itu untuk keluarga. Kinkin sistem imunnya lebih lemah, dia sering sakit, apalagi dengan alergi bawaan. Jadi dia punya asma yang sering kumat. Dengan kegiatan berkebun, Kinkin lebih sehat sekarang. Bunda tuh hebat banget karena bisa sabar. Kalau menanam kan kadang ada yang gagal, ada yang mati karena mungkin cuaca atau kemungkinan pas menanam ada kesalahan. Tapi Bunda itu sabar. Ya, aku seneng banget sama Bunda karena udah punya kebun, jadinya aku seneng banget lah. Kasih ya, Bun. Sama-sama. Wah, gambar apa itu? Nulis karakter. Bagus ya? Ini gigi. Bukan, Ini gigi, iya. Terus ini ada kayak bintang di bajunya itu memang. Yuk minum tehnya yuk. Ya. Minum tehnya. Pelan-pelan, panas. Pelan-pelan aja. Yuk kita cek kebun yuk. Ayo. Yuk. Hai, aku Elisa. Dan aku Kinkin. Selamat datang di Kin Kitchen Garden yang ada di Godean, Sleman, Yogyakarta. Yuk kita lihat ada apa aja di kebunku. Jadi latar belakang aku membuat kebun itu untuk memanfaatkan pekarangan kosong di belakang rumah yang tidak hanya ditanami tanaman yang terlihat cantik secara visual aja, tapi juga bermanfaat, ada buahnya, juga ditanami sayur-sayuran supaya nanti bisa dikonsumsi untuk keluarga. Sampah daun tadi aku taruh di bawah pohon jambu supaya nanti jadi pupuk alami sebagai kompos. Ajir lengkung ini terbuat dari pipa listrik. Ini dibuatkan oleh suami ya. Awalnya kami membuat dari bambu, tapi karena terkena cuaca hujan dan panas, akhirnya ambruk. Makanya kita buat dari pipa listrik ini supaya lebih awet. Pipa listrik ini nanti untuk pohon kacang. Dia akan merambat ke atas ini. Ini usianya sekitar 10 hari setelah tanam.
Aku juga ada ajar satu lagi, ini untuk buncis, tanaman buncis. Ini aku sudah tanam ini sekitar 3 bulan yang lalu, buahnya nggak pernah habis. Ini kita rambatkan menggunakan tali ya, supaya dia bisa ngikutin, bisa berbentuk seperti ini. Tanaman di sini ditanam berdasarkan kebutuhan dan keinginan, karena konsep kita tanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Contohnya buncis ini, kadang tuh kita harus beli kan, sebagai kebutuhan berarti. Ya udah, kita tanam aja deh. Dari 6 biji benih, aku bisa punya sebanyak ini dan bisa panen berkali-kali. Kita ambil yang kayak gini ya. Ini bisa untuk benih loh. Nanti kita tanam lagi. Biar dia kering dulu. Nih, di sini juga ada. Nah, ini dia bagian yang paling Kinkin suka. Iya kan? Iya, karena kalau tanam satu warna, tumbuhnya macam-macam warnanya. Dan bikin kebun semakin cantik juga. Wah, cantik banget yang ini. Iya dong, selain cantik, bunga zinnia ini juga sebagai penangkal hama alami loh. Selain itu, dia mengundang kupu-kupu dan lebah untuk membantu penyerbukan. Kinkin belajar juga kan di sekolah? Iya Bun, aku belajar. Kinkin ingat nggak dulu pertama tanam warna apa? Kalau nggak salah warna ini sih. Dan ajaibnya jadi banyak warna ya. Iya, bagus banget. Ada yang warna kuning, ada yang putih, ada yang merah. Ini ada yang tumpuk-tumpuk juga. Iya, gemes banget ya. Dari sini kita pindah ke bedengan sebelah yuk. Ayo. Kurang lebih udah 2 tahun yang lalu, itu awalnya nggak sengaja ya, lempar sayurannya udah busuk, ada tomatnya udah busuk, ternyata dia tumbuh gitu. Terus suami bilang, sayang banget ya kalau nggak dirawat gitu. Setelah kita rawat ternyata hidup. Jadi penasaran juga pengen tanam jenis tanaman yang lain gitu. Makanya jadi kebun yang tanamannya sebanyak ini sekarang. Kalau berkebun itu kalau pagi sendiri, tapi biasanya sore suami ikut kerjasama juga. Weekend yang pasti Kinkin bantuin di kebun. Ya karena seru aja, juga bisa belajar, terus kan bantuin bunda konten juga kan. Itu jadinya seru lah gitu. Kadang isi suara juga buat konten-konten, terus kadang aku nyemai, kadang panen buah-buahan. Pokoknya bantu bunda macem-macem. Kinkin mau semai apa? Aku pilih benihnya ya bun. Iya, Kinkin mau semai apa? Hijau panjang, ada wortel, ada mentimun, ada brokoli. Ini aja ya bun. Oke. Aku tulis ya biar nggak lupa. Udah Kin? Udah? Iya udah. Sekarang geser dikit, kita siapin tempatnya ya. Ambil. Taruh sini ya. Ya, isi media tanamnya setengah aja ya, nggak usah penuh-penuh.
Media tanam ini terbuat dari tanah subur. Ada ini yang kecil-kecil, namanya sekam bakar. Sekamnya dibakar dulu. Ini tuh kulit dari padi, beras yang kita makan. Terus ditambah dengan pupuk kandang, pupuk hewan. Ada pupuk dari kambing biasanya. Jadi ini semua bahannya alami. Yuk Kinkin ambil. Kinkin sekarang udah berani nih main kotor. Iya dong. Ternyata main tanah seru juga ya. Hebat loh. Jadi teman-teman, Kinkin ini dulu adalah anak yang nggak mau aktivitas di luar ruangan. Jadi itu berpengaruh sama kesehatannya. Kinkin sistem imunnya lebih lemah. Dia sering sakit, apalagi dengan alergi bawaan. Jadi dia punya asma yang sering kumat. Dengan kegiatan berkebun, aku ajak dia untuk pegang kotor seperti media tanam, aktivitas di kebun tanpa alas kaki, itu sangat mempengaruhi kesehatannya. Sekarang makannya lebih teratur, berat badannya normal, kemudian tidurnya juga lebih teratur. Asmanya juga sudah tidak kambuh dalam beberapa waktu belakangan ini. Jadi Kinkin lebih sehat sekarang. Ya dong, ternyata main kotor-kotoran seru ya Bun. Kinkin hebat loh. Sekarang kita tutup lagi pakai media tanam, tipis-tipis aja. Nanti benih ini kita rawat sama-sama ya. Kalau udah keluar daun sejatinya 4 atau 5, kita pindahin ke bedengan atau ke dalam pot yang lebih besar. Seru kan berkebun? Iya Bun, seru. Sekarang aku merasa lebih sehat dan gak gampang sakit. Udah selesai? Udah. Sekarang kita pindah ke rak, langsung kita siram ya. Oke Bun. Kalau untuk berkebun, aku otodidak, nggak punya background sama sekali. Tapi dengan informasi sekarang yang mudah didapat ya dari teman-teman kebun yang lain pastinya, jadi gampang lah. Di sini ada bedengan yang sudah dikasih ajir dari besi dan aku tanami beberapa labu parang, juga ada terong, ada tomat rampai juga, tapi sepertinya labu parangnya tidak tumbuh dengan baik. Dan sekarang aku mau cabut aja, ganti dengan tanaman labu yang baru. Suka dukanya banyak, udah pasti banyak banget, apalagi yang otodidak kayak aku, nggak punya background pendidikan atau ilmu pertanian ya. Jadi suka dukanya kayak misalnya musim, cuaca kayak gini, lagi semangat mau tanam banyak, ternyata tiba-tiba hujan. Udah hujan berhari-hari, terus panas terik, jadi kan tanaman kita stres. Sukanya yang pasti kita bisa panen sendiri sayur-sayuran dari kebun, dimana juga tanaman kita kan organik, jadi memastikan kebutuhan keluarga, apa yang dimakan sama keluargaku itu sehat, tanpa pestisida kimia gitu. Jadi tanah yang saya pakai untuk menanam itu bukan tanah asli dari rumah ini, karena tanah di sini tidak subur bercampur dengan puing-puing bangunan rumah. Saya membeli media tanam yang sudah jadi, campuran dari tanah subur, kompos, ada juga pupuk kandang dan sekam bakar. Jadi semua bahannya yang kami pakai alami, sama seperti dengan media tanam yang kita gunakan untuk menyemai benih tadi.
mana Bun? Ini ya Bun ya? Iya ini, sama yang itu tuh yang merah di atas. Kayaknya bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa. Udah cukup belum jambunya? Kayaknya udah deh. Oke, Bunda ambil keranjang dulu ya, Kin. Ya. Ini keranjangnya, masukin. Waduh. Kita panen yang lain yuk. Ayo. Tuh Bun, yang gede Bun. Yang ini. Dengan perawatan organik, tentunya sayuran jadi lebih subur. Aman juga untuk dikonsumsi. Dan aku juga tanam nggak cuma sayuran aja, tapi beberapa bunga. Iya, jadi bagus kebun Bunda. Terima kasih. Itu juga mengundang hewan-hewan ya, seperti kupu-kupu, ada kumbang, lebah gitu. Selain dia untuk memakan hama, mereka juga membantu untuk polinasi. Sayurannya enak karena Bunda yang nanam. Terus kan Bunda yang masak, jadi pastilah aku seneng. Enak juga masakan-masakannya. Perasaannya pasti bangga gitu, bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, menyiapkan makanan yang sehat, bahkan aku menanam dari benih kecil sampai akhirnya bisa panen dan dikonsumsi bersama dengan keluarga kecilku. Panen cabai yuk dikit buat tumis-tumis biar enak. Ayo. Aku juga memanfaatkan cangkang telur sebagai pupuk organik. Ini manfaatnya banyak banget untuk kesuburan tanah, menetralkan pH, dan juga mengandung kalsium yang tinggi. Kin bantu Bunda bikin pupuk yuk. Ayo, kayaknya seru nih. Berkebun itu seperti healing ya, healing tipis-tipis aja untuk ibu yang pasti hektik dari pagi untuk mempersiapkan kebutuhan suami dan anak. Setelah itu berkebun tuh kayaknya capeknya hilang, bisa menghirup udara segar gitu, dengar suara-suara hewan liar seperti burung, lihat kupu-kupu, tanaman yang hijau segar, bunga-bunga cantik, itu udah bikin sedikit meredakan stres. Untuk anak-anak kan jadi belajar bagaimana proses tumbuh, sabar nunggu dari benih, dari semai benih sampai akhirnya panen, itu kan prosesnya panjang. Mereka juga harus konsisten karena harus merawat kan, menyiram, memupuk, itu nggak 1-2 hari, prosesnya bisa butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Wah, haus banget Bun.
Mau buat apa nih? Ini mau kita aplikasikan ke bedengan yang tadi bekas tanam labu. Nah, sekarang kita tabur-taburin Kin di sini. Kita campur sama tanahnya supaya tanahnya subur lagi dan siap ditanami. Nah, gimana sekarang rasanya berkebun bareng Bunda? Happy Bun. Capek nggak? Capek sih Bun, tapi seru. Makasih ya selalu bantuin Bunda berkebun. Sama-sama. Harapannya untuk Kin, dia tahu apa yang dia makan itu ada prosesnya. Nggak cuman taunya makan aja udah mateng. Tapi ini sayuran ini tuh ditanam dari benih loh. Dia juga kan belajar menanam ya gitu. Dan berharap dengan adanya ruang hijau ini Kin jadi lebih sehat. Bunda tuh hebat banget karena bisa sabar. Kalau menanam kan kadang ada yang gagal, ada yang mati karena mungkin cuaca atau kemungkinan pas menanam ada kesalahan. Tapi Bunda tuh sabar, pasti dia bilang ke diri sendiri, gak apa-apa, ini masih bisa ditanam lagi. Ini juga masih banyak kok nanti benihnya. Kalau benihnya habis tinggal beli aja lagi. Nah, jadi kalau berkebun itu kayaknya juga seru juga kan, karena bisa melatih kesabaran juga dan menunggu proses tanamannya gimana tumbuhnya. Seneng banget ngeliatin tanaman-tanaman yang aku semai itu pada tumbuh juga. Jadi ya aku seneng banget sama Bunda karena udah punya kebun, jadinya gak repot mau kemana gitu buat beli sayuran atau gimana kayak dulu. Itu kan kalau dulu kan pasti itu ya ribet banget harus keluar. Jadi ya aku seneng banget lah. Kasih ya Bun. Sama-sama.